Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa selalu sehat. Oke, hari ini kita akan belajar lagi di pelajaran penjas di dalam permainan bola kecil melalui permainan tenis meja. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu materi dasar, sejarah, sarana dan prasarana, kemudian juga gerak spesifik. Oke, sebelumnya kita harus memahami tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, kalian memiliki keterampilan psikomotor, gerakan spesifik menggunakan permainan tenis meja. Kemudian juga memiliki kognitif tentang gerak spesifik menggunakan permainan tenis meja, memahami karakter bola yang digunakan, serta mengenal konsep ruang dan waktu. Permainan yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Kalian memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dapat memahami budaya orang lain. Oke, ini beberapa kompetensi yang perlu kalian kuasai. Yang pertama, melakukan berbagai gerak memegang bat, servis forehand backhand, memukul forehand dan backhand, dan variasi gerak memegang bat serta memukul forehand dan backhand permainan tenis meja. Yang kedua, menggunakan berbagai gerak memegang bat, servis forehand backhand, memukul forehand dan backhand, serta variasi gerak memegang bat dan memukul forehand dan backhand permainan tenis meja dalam bentuk sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi. Oke, baik, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dan asal-usul permainan tenis meja. Nah, di sini tenis meja atau lebih kita kenal di masyarakat tuh istilahnya tuh pingpong. Kalau dalam ini termasuk olahraga indoor karena pada umumnya dimainkan dalam ruangan atau tempat yang tertutup. Tenis meja dimainkan oleh 2 hingga 4 pemain. Cara memainkannya dengan menggunakan raket yang dilapisi karet untuk memukul bola melewati jaring yang tergantung di atas meja dan dikaitkan pada 2 tiang jaring. Nah, kemudian juga ini kalau sejarah ini perkembangan tenis meja ini dimulai dari Inggris pada abad ke-19. Nama lain dari olahraga ini adalah pingpong, gosima, dan wiffwolf. Kemudian juga perkembangan tenis meja meluas ke negara-negara lain. Akhirnya dibentuklah induk organisasi tenis meja dunia yang bernama ITTF, International Table Tennis Federation. Nah, di Indonesia mengenal permainan tenis meja sebagai olahraga rekreasi pada tahun 1930 yang dibawa oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1948 dibentuklah Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia atau PPPSI. Selanjutnya PPPSI berganti nama menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI pada tahun 1951. Dan pada tahun yang sama, PTMSI menjadi anggota dari Table Tennis Federation of Asia. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1961, Indonesia resmi menjadi anggota ITTF. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana permainan tenis meja. Nah, di sini ada yang pertama raket atau bat permainan tenis meja. Nah, raket ini sendiri yang digunakan dalam permainan tenis meja ini memiliki persyaratan sebagai berikut. Ukuran berat bentuk raket ini tidak ditentukan. Kemudian juga ketebalan daun raket. Kemudian yang berikutnya sisi daun raket. Nah, tenis meja ini menggunakan bat, bola, dan meja. Bat terbuat dari kayu, berat dan bentuk tidak mempunyai ukuran tertentu. Kayu pemukul harus berwarna tua atau pudar. Tidak boleh menyilaukan atau mengilat. Kedua bidangnya dilapisi oleh karet. Lapisan karet dan bintik-bintiknya yang menonjol keluar tidak boleh melebihi 2 mm. Bila dilapisi lagi dengan karet busa, tebal seluruhnya tidak boleh lebih dari 4 mm pada masing-masing bidangnya. Bola tenis meja berdiameter 40 mm dengan berat 2,7 gram. Bola biasanya berwarna putih atau orange dan terbuat dari bahan selulosa yang ringan. Kemudian ini lapangan atau meja.
Meja yang dipergunakan berbentuk persegi empat dengan permukaan rata dan berwarna tua atau pudar. Tidak boleh menyilaukan atau mengilat. Meja untuk permainan tenis meja memiliki ukuran panjang 27 cm, lebar 15,25 cm, dengan tinggi 76 atau 78 cm. Adapun net untuk permainan tenis meja memiliki ukuran panjang 183 cm dan tinggi 12,25 atau 16,26 cm. Oke, kita lanjut ke aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Yang pertama, pembelajaran memegang bat. Nah, di sini memegang bat ini kita bagi, ada namanya di sini ada shake hand ya. Shake hand ini kalau kita lihat di sini ada caranya seperti berjabat tangan ya. Teknik memegang bat seperti berjabat tangan. Cara memegang ini sangat efektif untuk bermain bertahan dan menyerang. Pegangan seperti ini sangat populer terutama di negara-negara Eropa. Kemudian yang berikutnya cara memegang seperti memegang pena. Nah, di sini disebutkan seperti penhold grip. Nah, cara memegangnya seperti memegang pena atau memegang tangkai bat hanya dapat digunakan untuk satu permukaan bat saja. Cara memegang ini sangat efektif untuk pukulan forehand, tetapi kurang efektif untuk pukulan backhandnya. Nah, cara memegang ini hanya digunakan untuk pemain dengan tipe bertahan. Kemudian kita di sini ada sikap sedia atau stance. Yang pertama ini squat stance, adalah posisi badan menghadap penuh ke meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya side stance, berarti posisi badan menyamping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Nah, pada side stance ini jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Kemudian berikutnya posisi kaki atau footwork. Nah, footwork ini sendiri dalam tenis meja pada garis dasarnya ini dibedakan ada nomor tunggal dan nomor ganda. Footwork yang digunakan dalam permainan tunggal ini sudah otomatis digunakan untuk permainan ganda. Jika dilihat dari banyaknya langkah, untuk tunggal dapat dibedakan, nah, 1 langkah, 2 langkah, atau 3 langkah, atau lebih. Arah gerakannya bisa ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, dan diagonal. Kemudian juga ini gerak spesifik pukulan atau stroke. Nah, yang pertama ini gerak spesifik pukulan push ya. Push ini adalah gerakan memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan-pukulan chop. Berikutnya pukulan drive. Nah, ini pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Besarnya sudut yang diakibatkan oleh gerakan kemiringan bat bervariasi sesuai dengan arah jatuhnya bola, putaran bola yang datang dari lawan, dan tujuan pemukul itu sendiri. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat juga kita kontrol sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya pukulan servis. Nah, servis ini adalah gerakan memukul bola yang menyajikan bola pertama ke dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu ke bola itu ke meja kita, kemudian dipukul, dan bola harus melewati atas net dan akhirnya memantul ke meja lawan. Gerakan atau putaran yang diberikan pada bola itu bisa bermacam-macam. Nah, servis ini juga bisa dikategorikan sebagai serangan pertama. Nah, ini ada bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran pukulan stroke dalam permainan tenis meja. Yang pertama ini untuk latihannya, kita melambung-lambungkan bola dengan memukul forehand di tempat. Dilanjutkan sambil berjalan, maju mundur, dan bergerak menyamping secara persorangan atau berpasangan. Ini bolanya kita pantul-pantulkan memakai bat.
Yang kedua ini kita melambungkan bola dan memukulnya ke arah meja menggunakan pukulan forehand di tempat dan bergerak ke kanan dan ke kiri, dilakukan secara berpasangan dan bergantian. Ini kita bisa lihat ada pemain satu menggunakan forehand dan yang pemain satunya lagi menggunakan backhand. Kemudian yang ketiga ini memukul bola yang dilambungkan teman dengan pukulan forehand dalam posisi di tempat dan bergerak ke kanan dan kiri, dilakukan secara berpasangan dan bergantian. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini aktivitas kita dalam bermain dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Yang pertama ini kita bermain 1 lawan 1, dilanjutkan dengan 2 lawan 1 menggunakan pukulan backhand. Pihak yang bolanya banyak mati itu dianggap kalah. Nah, ini kita biasanya melakukan pembelajaran ini kurang lebih 4-5 menit lah secara bergantian. Kemudian yang berikutnya ini bermain 1 lawan 1, dilanjutkan lagi dengan 2 lawan 1 menggunakan pukulan backhand. Nah, pihak yang bolanya banyak yang mati itu dianggap kalah. Kita melakukan ini kira-kira 4-5 menit secara bergantian. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi bola kecilnya di dalam permainan tenis meja. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, perbanyak aktivitas fisik di rumah. Sampai berjumpa di tatap muka. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.